Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 24. Elang memejamkan matanya dengan rapat. Dia tentu merasa terhianati terhadap apa yang sudah dilakukan Gusti dan Widi. Meskipun begitu, Elang memilih meredam amarah. Apalagi saat mengingat sakit hati yang dirinya rasakan sekarang, tidak sebanding dengan pengalamannya dulu. Alhasil, Elang kembali duduk ke sofa sambil memegangi kepala. Dia bermain ponsel selagi menunggu Gusti dan Widi siuman. Ketika 2 jam berlalu, Gusti terbangun. Dia kaget sekali saat melihat keadaannya dan Widi. "Sial!" Gusti meringis wajah, sembari mencengkeram rambut dengan kuat. Merasa miris pada apa yang terjadi tadi malam. "Cepat pakai bajumu. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini," cetus Elang ketus. Mata Gusti membulat sempurna saat mendengar suara Elang. Dia yakin temannya itu pasti akan marah. Aku bisa jelaskan." Gusti berdiri dan bergegas mengenakan pakaian. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, semuanya sudah terjadi," sahut Elang. "Tapi, kepalaku pusing." Gumaman Widi memotong ucapan Gusti. Lelaki itu dan Elang segera menoleh ke arahnya. Widi tampak perlahan merubah posisi menjadi duduk. Pupil mata Gusti membesar saat bisa melihat badan polos Widi dari balik baju yang tak terkancing. Buru-buru Gusti mengambilkan pakaian cewek tersebut. "Cepat pakai bajumu," kata Elang, "kita harus segera pergi," ujar Gusti, seraya menyodorkan pakaian kepada Widi. Mata Widi terbuka lebih lebar. Dia langsung ingat apa yang dilakukannya tadi malam, kala melihat wajah Gusti. Ekspresi syok Widi terlihat jelas, ia pun bergegas mengenakan pakaian. Sial!" Maki Widi. Dia semakin panik ketika melihat Elang duduk santai di sofa. Lelaki itu terlihat sedang menikmati udutnya. Setelah mengenakan pakaian lengkap, Widi langsung menghampiri Elang. "Aku akan jelaskan apa yang telah terjadi, aku dan Gusti tak terkendali tadi malam. Semua itu hanya kesalahan," jelasnya sambil memegangi salah satu tangan Elang. "Aku tahu," Elang menjawab singkat. Ekspresi yang ditunjukkannya bahkan sangat ambigu, dia terkesan biasa saja. "Jadi kau tidak masalah dengan itu?" tanya Widi, menatap penuh harap. Hal serupa juga dilakukan Gusti. Lelaki itu sengaja diam, karena ingin membiarkan Widi yang menjelaskan semuanya. Elang berdiri sembari menunjukkan mimik wajah penuh semangat. Bukannya menanggapi Widi, dia justru fokus ke ponsel. "Anjir! Bagas baru saja mengirimkan bayaran kita," ungkap Elang. "Dan dia benar-benar membayar kita 3 miliar. Tambahnya girang bukan kepalang." "Benarkah?" Widi ikut senang mendengarnya. Dia juga merasa lega, karena sepertinya Elang tak mempermasalahkan kesalahan yang dirinya lakukan bersama Gusti tadi malam. Gusti pun tersenyum, dia berharap Elang memang tidak marah kepadanya. Setelah berbenah, Gusti dan kawan-kawan pergi meninggalkan hotel. Dalam perjalanan, hanya ada keheningan. Hanya ada suara siulan Elang yang sibuk menyetir. Gusti dan Widi terdiam karena merasa bersalah. Keduanya sejak tadi berusaha menemukan waktu yang tepat untuk bicara. Apa kau benar-benar tidak masalah dengan?" "Aku akan menepati janjiku, Gus. Aku akan memberikanmu 1 miliar, karena kau sudah berani mencoba kue itu," pangkas Elang, yang sepertinya disengaja. Dia seolah enggan membicarakan perihal kesalahan Gusti dan Widi tadi malam. "Oke. Aku akan menunggu," sahut Gusti tergagap. "Tapi, aku masih..." "Kita sudah sampai di apartemenmu. Mawar pasti mencarimu, Gus." Sekali lagi Elang memotong perkataan Gusti. Hingga Gusti mengurungkan niat untuk membicarakan tentang kenikmatan ia dan Widi tadi malam. Gusti segera keluar dari mobil. Sungguh, dia sangat bingung dengan sikap Elang. Kini tinggal Elang dan Widi berduaan di mobil. Widi menatap Elang dengan sudut matanya. "Panggilnya."
Sebaiknya mulai sekarang kita berteman saja, kau bisa terus melanjutkan pekerjaan sugar babmu. Carilah lelaki lain untuk dijadikan suami, kata Elang. Apa yang aku dan Gusti lakukan tadi malam hanya kesalahan. Lagi pula kami berdua dalam pengaruh mabuk. Kau juga. Justru kaulah orang yang membuat kami melakukannya. Widi tidak terima hubungannya dan Elang berakhir. Keputusanku sudah bulat, tanggap Elang dengan ekspresi serius. Kita berdua bisa melupakannya. Aku mohon maafkan aku. Widi memegangi lengan Elang, air matanya seketika bercucuran. Elang menarik tangannya dari Widi, dia perlahan menepikan mobil ke pinggir jalan. Kebetulan, Elang memang sudah sampai di apartemen Widi. Pulanglah dan bersihkan dirimu. Kita bisa bicara lagi setelah kau lebih tenang, saran Elang tanpa menatap Widi. Widi tidak mengatakan apapun. Dia sibuk mengurus air matanya yang berjatuhan. Widi pun memilih keluar dari mobil, seperti yang diinginkan Elang. Dalam sekejap, mobil Elang melaju dengan cepat. Widi masih mematung di tempat, sambil memandangi kepergian Elang. Dia masih berusaha berhenti menangis. Di sisi lain, Gusti tiba di apartemennya. Mawar langsung menyambut kedatangan lelaki tersebut. Kau kemana saja? Kenapa baru pulang? Mawar tidak melanjutkan kalimatnya saat mencium bau badan Gusti. Dia bisa mencium aroma bajigur dan keringat dari sana. Aku mandi dulu, setelah itu baru kita bicara. Kata Gusti, yang buru-buru masuk ke kamar mandi. Mawar hanya bisa diam, sembari melayangkan tatapan bingung. Dia lantas duduk dan akan sabar menunggu. Selang sekian menit, Gusti selesai membersihkan diri. Dia segera duduk ke sebelah Mawar. Maaf aku telat pulang, aku ketiduran di rumah Elang. Kebetulan ada tugas kuliah yang harus diselesaikan, tutur Gusti. Dia terpaksa berbohong, karena tak mau membicarakan perihal kue sagon. Apalagi itu juga, yang sudah membuatnya meniduri kekasih temannya sendiri. Tapi kenapa badanmu baunya aneh? Tanya Mawar. Mengingat, dia tidak pernah sekalipun mencium bau bajigur yang sebenarnya. Maaf, bau keringat kan ya? Aku terpaksa pulang jalan kaki tadi, Gusti kembali berkilah. Kenapa tidak naik bus atau taksi? Elang kenapa tidak mengantarmu? Cecar Mawar yang merasa cemas. Kau pasti lelah sambungnya, seraya memijit bahu Gusti. Namun dia salah tingkah, karena keadaan lelaki itu hanya memakai handuk di pinggang. Iya. Lumayan capek, sayang. Pijitin sebelahnya juga deh, balas Gusti menggoda. Dia sengaja bersikap begitu, agar kebohongannya tidak berlanjut. Gus, apaan sih pakai panggil sayang segala? Tanggap Mawar dengan wajah bersemu merah. Dia bahkan mendorong dada Gusti. Kan kita sudah pacaran? Goda Gusti lagi. Mawar menggelengkan kepala. Meskipun begitu, dia tetap memberi pijitan pada bahu Gusti. Mawar melakukannya dengan cara menghadap cowok itu. Gusti mendongakkan kepala sembari memejamkan mata. Dia menikmati pijitan Mawar. Berbeda dengan Mawar, yang terpaku menatap Gusti. Sambil memijit, dia memperhatikan lelaki tersebut. Jantung Mawar selalu berdegup kencang saat melihat paras tampan Gusti. Terlebih, rambut lelaki itu masih agak basah, karena baru selesai mandi. Mawar menggigit bibirnya. Terutama saat mengingat bagaimana Gusti mengambil kegadisannya tempo hari. Meski sakit, Mawar masih bisa mengingat rasa nikmatnya. Dia jadi tergoda ingin melakukannya lagi. Alhasil Mawar berhenti memijit. Ia pegang dagu Gusti, lalu dipagutnya lelaki tersebut. Mata Gusti yang tadinya terpejam, langsung terbuka lebar. Dia cukup kaget dengan pagutan Mawar. Mengingat cewek itu tidak pernah bersikap begitu sebelumnya. Waar. Gusti mendorong pelan Mawar, hingga pagutannya terlepas dari cewek tersebut. Kenapa? Apa pacarmu ini dilarang menyentuhmu? Aku juga berhak mendapatkan jatah nikmat, apalagi aku kekasihmu. Tanya Mawar heran. Gusti tercengang, dia agak kaget melihat Mawar yang mulai berubah. Akhirnya, Gusti membiarkan cewek itu melanjutkan pagutannya.
Mawar bahkan melanjutkan ke tahap lebih tinggi dalam kenikmatan, yang menandakan kalau dirinya ingin bermain dengan Gusti lagi. Sial! Gusti merutuk dalam hati. Dia ingin menolak Mawar, karena merasa sudah lelah melakukannya dengan Widi tadi malam. Tetapi Gusti terpaksa menahannya, agar Mawar tidak curiga atau kecewa. Oh, nikmat banget. Terus, sayang. Genjot yang dalam. Erangan dan desahan Mawar kali ini sangat liar, ia begitu menikmatinya. Gusti yang jago dalam menundukkan wanita pun, kini hampir merasa kewalahan dengan gairah Mawar, yang sudah tahu dan merasakan nikmatnya surga dunia. Kasih aku jatah nikmat tiap hari. Kalau enggak, aku akan mencarinya di luar. Ucap Mawar yang seolah mengancam. Gusti hanya menelan saliva, tak bisa berkata-kata untuk sekarang. Selesai berlabuh ke surga dunia, Mawar langsung masuk ke kamar mandi. Sementara Gusti terkulai lemah di sofa. Dia beberapa kali memijit pinggangnya yang terasa pegal sekali. Pegal sekali. Rasanya pinggangku hampir patah, keluh Gusti meringis. Gusti pergi ke kampus seperti biasa. Namun, kali ini perasaannya tidak enak saat bertemu dengan Elang dan Widi. Dia bingung harus bersikap bagaimana dengan ikatan pertemanan yang berubah, hanya karena kesalahan satu malam. Orang pertama yang ditemui Gusti adalah Widi, dia mencoba menyapa cewek itu. Akan tetapi, Widi hanya tersenyum tipis dan memilih pergi bersama teman ceweknya. Suasana di antara mereka berubah menjadi canggung. Berbeda saat Gusti berpapasan dengan Elang. Temannya itu menyapanya seperti biasa. Elang masih bersikap biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Uangnya sudah masuk belum, Gus? Aku baru aja transfer, ujar Elang. Gusti lantas memeriksa ponselnya. Dia menemukan kalau Elang telah mentransfer uang sesuai janjinya. Kau benar-benar menepati janjimu, ungkap Gusti. Itu karena kau sudah bersikap berani. Ya, meski keberanian itu berujung sama kesalahan, tanggap Elang. Mendengar itu, Gusti merasa memiliki kesempatan untuk membahas semuanya. Mengenai kesalahan yang kulakukan, apa kau benar-benar tidak masalah? Hubunganmu dan Widi baik-baik saja kan? Cecar Gusti dengan semerawut wajah tidak enak. Iya, aku dan Widi baik-baik saja. Hanya saja, kami akan berteman mulai sekarang, sahut Elang sembari melangkah maju. Gusti membulatkan mata, dia buru-buru mengejar Elang. Teman? Maksudnya kalian putus? Tanyanya meyakinkan. Sudahlah, Gus. Lagi pula, sejak awal aku memang sudah tidak yakin dengan Widi. Elang berucap sambil merangkul pundak Gusti. Aku benar-benar minta maaf dengan kesalahan yang sudah terjadi. Aku harap kau dan Widi tetap bersama, lalu melupakan semuanya. Gusti menatap penuh harap. Gus. Keputusan kami sekarang adalah yang terbaik. Lagi pula, aku dan Widi yang menjalani. Kau tidak perlu merasa cemas. Ucap Elang santai. Apa kau mau tahu, rahasia yang tidak pernah kukatakan pada siapapun? Lanjutnya. Apa? Gusti menuntut jawaban. Elang tersenyum dan berbisik. Aku tidak pernah benar-benar menyukai wanita yang dekat denganku. Termasuk Widi. Edzan. Apa kau tertarik pada lelaki? Gusti mengambil kesimpulan yang salah. Hal tersebut sontak membuat Elang tergelak. Bukan begitu, Bejo. Maksudnya, di setiap menjalani hubungan. Aku akan berusaha membatasi perasaanku, agar tidak terbawa perasaan. Ya, bisa dibilang menjaga diri agar nggak bucin. Karena kalau kejadian gila kayak kemarin malam terjadi, mungkin aku akan langsung mengamuk. Elang memberi penjelasan panjang lebar. Jadi kau benar-benar tidak. Ayolah, Gus. Berhentilah menanyakan itu. Kau lihat aku baik-baik saja kan? Malah aku senang dengan uang yang kita dapatkan tadi malam. Sebaiknya, kau juga nikmati kesenanganmu dengan uang itu, potong Elang. Kau bisa mengajak Mawar jalan-jalan mungkin. Cobalah hal mewah untuk kencan kalian, usulnya. Gusti akhirnya tersenyum. Sikap Elang yang tak berubah, membuat rasa bersalahnya perlahan mengikis.
Mau ke kantin? Ayo kita makan. Ajak Elang santai, dia dan Gusti makan siang bersama. Meski tetap berteman, hubungan Gusti dan Elang sudah berubah dengan Widi. Mereka dan cewek itu tidak seakrab dulu. Gusti sebenarnya heran sekali. Apalagi ketika melihat Elang, yang tampak menjalani semuanya seperti biasa. Sementara Widi, terlihat sekali kalau cewek itu lebih murung dari biasanya. Beberapa hari berlalu, sikap Widi tidak berubah. Dia bahkan terkadang menghabiskan waktu sendiri. Itu membuat Gusti semakin cemas. Pernah Gusti mencoba mengajak Widi bicara, namun cewek itu selalu menghindar. Widi jadi lebih murung dan pendiam sekarang. Apa itu tidak mengganggumu? Gusti bertanya pada Elang, saat jadwal kuliah selesai. Elang awalnya tidak menanggapi. Tatapannya hanya langsung tertuju ke arah Widi, yang sudah berlalu keluar kelas. Mungkin dia sedang ada masalah. Yang jelas, gak ada hubungannya dengan kita. Udah. Jangan berlebihan, sahut Elang yang segera beranjak. Gusti berusaha melupakan masalah pertemanannya di kampus. Terutama saat pulang ke apartemen. Kebetulan hari itu dia ingin mengajak Mawar jalan-jalan. Gusti bahkan membeli motor baru untuk momen spesial tersebut. Tidak tanggung-tanggung, kali ini dia membeli motor sport mahal. Saat turun dari motor, Gusti ingin bergegas ke apartemen. Tetapi langkahnya terhenti, tatkala sosok cewek berseragam muncul. Bersambung.